Shalom, saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan tema Menang Bersama Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu, yang terdapat di dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, "Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air merobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Demikian firman Tuhan. Apakah arti menang? Menurut kamus, menang artinya tidak kalah. Daud telah menang bersama Tuhan, dia telah mengalahkan orang-orang Filistin. Di dalam Alkitab 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25 dikisahkan tentang Daud, yaitu pada saat Daud diurapi menjadi raja, datanglah orang-orang Filistin untuk menyerang Daud. Mereka memencar dari segala arah untuk menangkap Daud. Pada saat itu dia datang kepada Tuhan bertanya, "Tuhan, akan kau berikankah mereka kepadaku? Apakah harus maju?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan berikan mereka kepadamu." Maka pada saat itu juga Daud maju. Dia ada di Baal Perasim, mengalahkan orang Filistin. Orang Filistin dipukul kalah oleh Daud. Dan Daud menang pada saat itu karena dia taat melakukan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dilakukannya. Dia tidak hanya mendengarkan saja, tapi dia melakukan perintah Allah. Maka dia menang. Orang Filistin tidak itu saja, tapi yang kedua kali dia menyerang Daud lagi. Dia akan menangkap Daud lagi yang kedua. Meskipun yang pertama dia sudah kalah, tapi dia tidak menyerah. Dia maju lagi untuk menyerang Daud. Dan pada saat itu Daud bertanya lagi kepada Tuhan, "Tuhan, apakah akan kau serahkan mereka kepadaku? Apakah aku harus maju?" "Janganlah maju. Sekarang ini engkau harus membuat gerakan lingkaran ke belakang mereka." Dan pada saat itu juga Daud melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Yang kedua kalinya Daud mengalahkan orang Filistin. Daud menang dengan pertolongan Tuhan karena dia mendengarkan, bertanya,
dan taat kepada Tuhan. Dan juga di dalam kehidupan kita seringkali diserang. Siapakah yang menyerang kita? Bukan manusia, tetapi yang menyerang kita ialah iblis. Saat ini Tuhan memberikan 365 hari di dalam 1 tahun kepada kita. Sama, setiap orang mendapatkan hari yang sama, 365 hari. Tetapi di akhir tahun, setiap orang akan mengevaluasinya. Ada orang yang hidup berkemenangan, tapi ada orang yang hidup dalam kekalahan. Kenapa? Tergantung orangnya masing-masing untuk menggunakan waktu itu. Apakah dia mau hidup berkemenangan atau dia mau hidup kalah? Orang yang hidup berkemenangan, dia hidupnya sukses, dia berhasil, dia bahagia. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kekalahan, dia akan terpuruk, hidupnya hancur, ada di lembah kelam, dan sebagainya. Pada saat ini banyak sekali orang yang pandai, orang yang pintar, dan orang yang kaya. Dan sebagian mereka mengandalkan kepintaran, kecerdasan mereka. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Tetapi lain dengan Daud. Daud meskipun dia kaya raya, dia mempunyai tentara, dia orang yang pintar, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia menomorsatukan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban. Dan Daud tidak hanya mendengarkan jawaban dari Tuhan, tapi dia melakukannya dengan taat, dengan teliti sesuai dengan firman-Nya. Ketika Daud diurapi menjadi raja, orang Filistin langsung datang menyerang pada saat itu. Dan juga kalau kita maju di dalam Tuhan, kita sukses, iblis akan maju menyerang kita, akan menjatuhkan kita. Lalu bagaimanakah cara kita untuk bisa menang? Cara kita untuk bisa menang yaitu kita meneladani Daud, yaitu datang pada Tuhan. Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Kalau Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, atau melalui hamba Tuhan, atau melalui orang tua yang positif, ya kita akan melakukannya untuk kita hidup bersama dengan Tuhan. Tapi ada sebagian orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan. Dia lebih mengandalkan kepintarannya, mengandalkan kekayaannya, dan dia mengandalkan orang lain. Mengapa Daud datang pada Tuhan? Karena pada saat ini yaitu banyak sekali orang-orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka selalu mengandalkan dirinya sendiri, dan dia menganggap dirinya paling pintar. Tapi Daud selalu datang kepada Tuhan karena dia mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia melekat kepada Tuhan. Pada saat ini banyak sekali orang yang tidak bertanya kepada Tuhan untuk masalah-masalahnya yang dihadapi, untuk pergumulan-pergumulan pribadinya yang dialaminya. Ada mereka menangis seharian, seminggu, berhari-hari dia menangis karena masalahnya. Ada mereka yang lari dari kenyataan dan mereka ngedrug atau melakukan hal-hal yang negatif sebagai pelarian. Tetapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, mereka akan meneladani Daud, yaitu selalu bertanya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kalau mereka taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan membimbing mereka dan memberikan kesuksesan. Dampak kalau orang-orang taat kepada Tuhan, maka orang itu akan mendapatkan damai sejahtera, pertolongan daripada Tuhan. Hidupnya tentram, aman, damai bersama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia akan bersyukur kepada Tuhan, karena dia yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar. Iblis tidak hanya sekali datang kepada kita, dia akan datang lagi kepada kita, seperti hanya dia datang kepada Daud. Orang Filistin datang lagi kepada Daud menyerang, dan dia tetap datang kepada Tuhan. Daud tetap datang kepada Tuhan. Satu kali iblis akan menyerang kita lagi.
Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ketika kita sedang berdoa, iblis melihat, wah, ada Roh Kudus di dalam hidupnya, dan dia akan lari. Satu kali dia akan datang lagi dan datang lagi, mencari kelemahan kita. Dan apabila orang itu hidupnya kosong, dia akan masuk dan dia akan merusakkan kehidupan orang itu dan menghancurkan kehidupan orang itu, dan dia sampai terpuruk, sampai tidak bisa bangkit lagi. Itu kemauannya iblis. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, iblis akan lari. Dia datang lagi, kita ada dalam Tuhan, dia akan lari lagi. Dia datang lagi, kita ada dalam Tuhan, dia akan lari lagi. Dan kita akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi orang yang teguh di dalam Tuhan, orang yang memiliki hikmat daripada Tuhan, dan kita menjadi orang yang rendah hati di dalam Tuhan. Kalau orang itu tidak taat kepada Tuhan, maka dia gampang dihancurkan oleh iblis. Ketika iblis datang berkali-kali, dia akan jatuh dan dia akan terpuruk. Dan kalau orang itu tidak taat kepada Tuhan, ya hidupnya akan jatuh bertubi-tubi. Dia akan ada di dalam lembah kekelaman. Kalau anak Tuhan jatuh, dia akan cari Tuhan dan dia akan bangkit, dan Tuhan akan tolong dia dan pulihkan lagi seperti sedia kala untuk bersama-sama dengan Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Apabila ada di antara kita yang jatuh di dalam dosa, kita akan bangkit, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memegang kita dan akan memulihkan kita. Adakah di antara saudara pada saat ini yang mengalami pergumulan, mengalami masalah, secara tiba-tiba diserang oleh iblis dalam bentuk penyakit, kesedihan yang tiba-tiba? Saat ini datanglah kepada Yesus. Tanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan akan memberikan jawaban, dan kita akan melakukan perintahnya, dan kita akan menang bersama Tuhan seperti halnya Daud menang mengalahkan orang Filistin. Kita akan menang mengalahkan iblis, menghancurkan iblis, dan kita akan kuat di dalam Tuhan. Sudahkah saudara pada saat ini selalu bertanya kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan? Kalau saudara sudah melakukannya, kita akan lebih taat lagi untuk bertanya kepada Tuhan masa depan kita, rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita akan melakukan perintahnya. Tapi kalau kita belum bertanya kepada Tuhan, mulai saat ini biar kita mulai bertanya kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, sehingga kita bisa meneladani Daud dan kita bisa menang senantiasa bersama Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan akan menolong kita. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.